Pada bulan November kemarin, saya sempat kaget soal perilisan Suzuki GSX-8S yang akan bersaing di kelas Moge entry level 2 silinder. Karena kan untuk bersaing di kelas ini, Suzuki udah punya SV650. Dan setelah lihat spek mesin, fitur, dan teknologi GSX-8S, serta rivalnya dari Jepang seperti CB750 Hornet, bener-bener bikin saya geleng-geleng kepala. Ternyata, Moge di kelas ini tuh konsepnya udah bener-bener berubah drastis. Baik dari pabrikan Jepang, apalagi Eropa. Dari yang tadinya cuman jual tenaga doang, karena dia itu hitungannya Moge entry level, sekarang jadi juga punya fitur dan teknologi yang bener-bener gila banget. Yang bahkan hampir banget setara dengan Moge 1 liter 4 silinder. Dan kali ini, kita akan membahas tentang daftar motor berlabel mid-range level, tapi full spec. Pertama, ada pabrikan asal Austria yang line up motor 4 silindernya hanya ada di MotoGP. Jadi, KTM 890 Duke adalah penerus dari KTM 790 Duke yang mengisi segmen motor di kelas Moge entry level 2 silinder, yang tentunya sudah discontinue. Untuk spek fitur dan teknologinya sendiri, motor ini udah dilengkapi dengan rem depan 2 cakram tipe radial lengkap dengan kaliper Brembo. Shock depan upside down merek WP berukuran 43 mili yang lengkap dengan setelan compression, rebound, dan damping. Dan untuk spek kecanggihan, motor ini udah pakai speedometer digital full color TFT yang isinya lengkap dengan 4 reading mode, yaitu Sport, Street, Rain, dan Track. Lalu ada juga fitur anti-wheelie, launch control, traction control, quick shifter, serta rem ABS. Untuk spek mesinnya sendiri, motor ini mengusung mesin 4 tak, 2 silinder berkapasitas 889 cc, DOHC 8 katup berpendingin cairan, 6 speed yang powernya tembus 121 horsepower, dan torsi sebesar 99 Nm. Tuh lihat, padahal labelnya entry atau mid level, tapi fiturnya seabrek-abrek dan powernya juga gokil banget. Selanjutnya, ada pabrikan yang terkenal dengan warna merahnya yang sangat menggoda. Ducati Monster terbaru ini sebenarnya juga saya bingung sih, bisa masuk kelas ini apa enggak. Karena sebenarnya ini kan kelas 600-an cc. Dan kalau untuk Ducati Monster terbaru, sebenarnya dia pakai mesin 937 cc. Ya udahlah ya, kita lanjut aja. Ducati Monster terbaru ini terdapat 3 versi, yaitu Ducati Monster, Monster Plus, dan Monster SP. Untuk Ducati Monster dan Monster Plus perbedaannya agak terlalu signifikan. Tapi kalau yang Monster SP ini bener-bener signifikan banget perubahan detailnya. Di antaranya yaitu shock depan belakang Öhlins full setelan yang bobotnya lebih ringan 0,6 kg dari Monster biasa. Lalu ground clearance yang dibuat lebih tinggi, cakram rem depan yang dibuat lebih ringan sekitar 0,5 kg, baterai atau aki litium yang dapat memangkas bobot hingga 2 kg, livery yang juga berbeda, penggunaan ban Pirelli Diablo Rosso 4, dan gak lupa juga knalpot racing thermic noni. Dan itulah perbedaan Ducati Monster biasa dengan versi SP. Semua ubahan tadi harusnya sih bisa memangkas bobot Ducati Monster SP ini dengan sangat signifikan. Tapi anehnya, spek bobot Monster SP malah sama persis dengan Ducati Monster biasa. Padahal pada versi SP ini banyak banget penurunan bobot. Dan penambahan bobotnya cuma dari penambahan steering damper doang. Kalau ngomongin fitur, teknologi, dan mesin, ketiganya sama aja kok. Soal kaki-kaki, Ducati Monster terbaru ini udah pakai rem depan dual cakram dengan kaliper Brembo tipe radial, sama seperti pendahulunya yang pakai mesin 696 cc.
dan sok depan upside down. Nah, kalau ngomongin kecanggihan, motor ini tentunya udah pakai speedometer digital full color TFT yang di dalamnya itu lengkap dengan setelan fitur-fitur canggih. Di antaranya adalah reading mode atau mode berkendara. Lalu ada traction control, wheelie control, launch control, quick shifter, dan gak lupa juga dengan rem ABS. Dan untuk spek mesin, motor ini pakai mesin 4 tak 2 silinder berkapasitas 937 cc L-twin DOHC 8 katup Desmondromic berpendingin cairan, 6 speed yang powernya tembus 111 horsepower dan torsi sebesar 93 Nm. Next ada pemain baru dari pabrikan Eropa yang baru 2 tahunan meluncur. Yang dikenal punya spek mesin yang bener-bener sangat gila untuk motor di rentang 600-an cc 2 silinder. Emangnya seberapa gila sih spek mesinnya? Oke, jadi spek mesinnya adalah mesin 4 tak 2 silinder berkapasitas 660 cc, DOHC 8 katup berpendingin cairan, 6 speed yang powernya tembus 95 horsepower, dan torsi sebesar 67 Nm. Untuk varian sportnya, tenaganya tembus sampai 100 horsepower. Bener-bener gila banget tenaganya. Nah, kalau ngomongin kecanggihan, Moge ini udah dilengkapi dengan reading mode, traction control untuk mengendalikan tenaga yang sangat buas dari motor ini, lalu ada wheelie control, engine brake control, cruise control, quick shifter, auto blipper, serta rem ABS agar ban gak kekunci saat ngerem mendadak. Dan semua fitur canggih tadi dapat disetel sepenuhnya dalam speedometer digital full color TFT. Dan gak ketinggalan juga penggunaan suspensi depan upside down yang lengkap dengan rem depan double disc brake bertipe radial yang bikin pengereman makin optimal. Selanjutnya, ada pendatang baru dari negeri Konoha, Jepang. Sebenarnya Honda udah punya produk untuk kelas ini, yaitu CB500 dan CB650. Yang keduanya sih menurut saya speknya nanggung untuk motor di kelas 600 cc. Untuk CB500 cc-nya kekecilan, sedangkan untuk CB650 silindernya kebanyakan. Oke, untuk CB750 Hornet ini justru nggak seperti pendahulunya yang pakai mesin 4 silinder. Kalau yang sekarang pakainya 2 silinder karena pengen bersaing di kelas Moge mid-rank level. Untuk spek mesinnya sendiri yaitu 4 tak, 2 silinder berkapasitas 755 cc, DOHC 8 katup berpendingin cairan, 6 speed yang powernya tembus 90 horsepower, dan torsi sebesar 75 Nm. Lumayan lah ya tenaganya. Cukup buas untuk menggendong nama Hornet yang sudah sangat melegenda di Honda. Untuk spek kecanggihan, Hornet ini jadi motor Jepang pertama yang menggunakan banyak fitur dan teknologi canggih di kelas ini, yang kemudian akan disusul oleh Suzuki. Jika kita melihat speedometernya, kita akan menemukan speedometer digital full color TFT yang isinya lengkap dengan setelan reading mode, traction control, wheelie control, engine brake control, quick shifter, serta ABS. Dan untuk menambah kesan kekar dan modern di bagian kaki-kaki, Honda Hornet yang satu ini menggunakan sok depan upside down dan rem depan double disc brake dengan kaliper tipe radial bermerek Nissin. Gimana? Fitur dan kecanggihannya nggak kalah keren kan dibanding produk Eropa? Next kita akan bahas Moge terakhir yaitu GSX 8S. Terakhir ada pendatang baru yang sebenarnya sih gak bisa dibilang pendatang baru juga sih. Karena Suzuki udah punya SV650 yang udah puluhan tahun ikut meramaikan kelas ini. Oke, jadi KTM Jepang ini, maksudnya GSX 8S ini merupakan motor yang bener-bener all new. Yang desainnya bener-bener gebrakan Suzuki banget.
yang terinspirasi dari GSX S1000 dan mungkin KTM Duke 890 juga. Dan tentunya motor ini juga membawa seabrak fitur dan teknologi canggih layaknya moge Eropa lainnya di kelas ini, yaitu diantaranya speedometer digital full color TFT, reading mode, traction control, quick shifter, assist lever clutch, swing arm aluminium, shock depan upside down yang dilapisi rem depan double disc brake dengan kaliper tipe radial, dan gak lupa juga Suzuki pastinya membawa dua fitur yang selalu mereka banggakan dan hampir dipakai di semua line up produk motornya, yaitu Easy Start System dan Low RPM Assist. Untuk mesinnya sendiri, motor ini menggendong mesin 4 tak, 2 silinder berkapasitas 776 cc, DOHC 8 katup berpendingin cairan, 6 speed yang powernya tembus 81 horsepower dan torsi sebesar 78 Nm. Ngomongin soal tenaga mesin di atas kertas, tenaganya emang kelihatan agak lojo dikit. Dan itulah daftar beberapa moge berlabel mid-rank level tapi full spec. Kalau ada yang nanya, Min, kok MT7 dan Z650 gak ada sih? Alasannya ya karena dia belum pakai fitur dan teknologi canggih di kelas ini, layaknya motor-motor di atas, yang semuanya udah kompakan pakai speedometer digital full color TFT, rem depan radial, shock depan upside down, quick shifter, serta reading mode. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.